والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Min Adabil Islam. Setelah kemarin menjelaskan tentang beberapa episode, bahkan kita menjelaskan tentang adab orang yang menjenguk orang yang sakit, dan terakhir kita membicarakan tentang apabila ada orang sakit, kita sehendaknya jangan memberikan kabar yang mengejutkan, kabar atau kalau misalkan memang diperlukan memberikan kabar hal-hal yang tidak enak, kita mencari hikmah atau dengan cara yang bijaksana kita menyampaikannya. Dan beliau meneruskan juga di sini, wa tahayyanal waqtul mulaim li ikhbarihi. Pokoknya cari waktu yang cocok, yang pas. Jangan dia lagi sakit banget atau dia lagi bangun tidur kah, lagi makan kah. Nah, ini waktu-waktu yang tidak cocok. Fala tukhbirhu bidzalika wa huwa ala ta'am. Dia pas makan kita kasih tahu hal yang tidak enak. Au qablan naum, dia sebelum tidur ya bakal nggak bisa tidur. Au fi halati marad au istifzaz, atau dia lagi kesel, lagi sakit parah, ini nggak baik. Au nahu dzalika minal ahwal. Dan di poin kali ini, poin yang ke-27, beliau menjelaskan, idza usiba qaribun laka au azizun alaika bimauti ahadin min usratih. Apabila salah seorang sahabat kita, kerabat kita, saudara kita terkena musibah dengan musibah kematian saudaranya kah, kematian temannya kah, kematian pokoknya yang punya hubungan dengan dia. Fala tansa ta'ziyatuhu bimusabihi. Jangan sampai engkau lupa untuk mentakziah, memberikan takziah kepada dia. Wala tubti biha, jangan lama-lama. Wa adhir lahul musyarakah fi asahu wa huzni. Langsung tunjukkanlah bahwasanya kita juga ikut sedih, ikut bela sungkawa kepada teman kita tadi, kerabat kita tadi atas kehilangannya. Fa inna dzalika min haqqil qarabah was shadaqah wal Islam. Karena itu adalah dari salah satu hak pertemanan, hak kerabat, hak dalam Islam yang harus dipenuhi. Wa in amkanaka tasyi'ul mayyiti ila mathwahul akhir faf'al. Kalau misalkan engkau memiliki kesempatan, memiliki waktu dan memungkinkan engkau untuk mengantarkan jenazahnya dari sholat, menyolatkannya, terus mengantarkannya ke kuburan, itu lebih bagus, maka lakukanlah. Fa innalaka bidzalika ajrun kabira. Karena engkau tatkala melakukan hal itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'izatan balighatan shamitah. Dan di sisi lain, di satu sisi kita mendapatkan pahala yang sangat besar, di sisi lain kita mendapatkan nasihat yang secara tidak langsung. Karena tatkala kita mengantarkan mengantarkan jenazah ke kuburan, itu secara tidak langsung kita dinasihati, ini semua orang ini di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Wa darsan yu'arrifuka wa yudzakiruka bil masiril mahtum likulli makhluk. Itu adalah pelajaran yang akan memberikan kita bekas di dalam hati yang sangat dalam, bahwasanya setiap makhluk pasti akan meninggalkan dunia ini. Wa kanat fi hayatika li idatun fa antal yawma aw adu minka hayya. Jadi ada sebuah syair yang mengatakan, engkau ini dulu sering menasihatiku tatkala engkau hidup. Ternyata tatkala engkau mati, itu nasihat yang paling mengena buatku. Jadi kematian seseorang itu adalah nasihat yang paling mengena di kita, dibanding ucapan-ucapannya tatkala dia hidup. Qala Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim kepada saudaranya muslim lainnya itu ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit. Wattibaul janaiz, dan mengikuti atau mengantarkan jenazah ke kuburan. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Udul marda wattabi'ul janaiz tudzakirukumul akhirah." Rasulullah juga di hadis lain mengatakan, jenguklah kalian orang-orang yang sakit, wattabi'ul janaiz, dan hantarkanlah jenazah ke kuburan, karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya jelas, apabila misalkan kita ini ikut sholat, menyolatkan mayit, ikut mengantarkan mayit tersebut sampai ke kuburan, menguburkannya, itu jelas nasihat yang sangat luar biasa untuk diri kita dan akan sangat mengingatkan kita kepada akhirat. Dalam poin ke-28 beliau mengatakan, inda ta'ziyatika wa muwasatika akhauka aw qaribika aw ahada ma'arifika bimusabihi yustahabbu an tad'u li akhikal mayyit. Tatkala engkau takziah, adabnya apa saja, ini beliau menjelaskan. Tatkala kita takziah kepada saudara kita, kepada teman kita setelah mereka terkena musibah kehilangan, itu disunahkan kita mendoakan untuk si mayit, mendoakan untuk si mayitnya dulu. Bimithli ma da'a sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan li Abi Salamah radhiyallahu anhu hina tufiya wa azza bihi ahlu, tatkala keluarganya ada yang meninggal. Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah. Tatkala ini Abi Salamah yang meninggal, terus Rasulullah mendatangi keluarganya dan mendoakan Abi Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya, wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin, ay kun lahu khalifatan fi dzurriyyatihi al-baqin min usrati. Maksudnya, ya Allah, ampunilah untuk Abi Salamah dan angkatlah derajatnya, dan jadikanlah keluarganya ini sebagai pengganti yang baik untuk Abi Salamah. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampuni juga kami ya Allah dan untuk dia ya Allah. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan berikanlah cahaya di dalam kuburannya. Nah, ini doa yang pernah Rasulullah SAW ucapkan untuk Abi Salamah tatkala beliau meninggal, dan Rasulullah mengucapkannya kepada keluarga Abi Salamah. Wa yahsunu an yakuna hadithaka ma'al mu'azza fi ma yattasilu bi takhfifi waq'il musibah. Dan dianjurkan kita ini tatkala berbicara kepada teman kita yang terkena musibah tadi, saudara kita yang terkena musibah kehilangan tadi, itu dengan tema yang bisa meringankan musibah dia tadi. Bidikri ajriha wa ajri sabri alaiha, dengan menyebutkan ganjarannya, dengan menyebutkan ganjaran sabar tatkala kita kehilangan. Wa annal hayatad dunya faniyah munqadhiyah, bahwasanya kehidupan di dunia ini pasti selesai. Kehidupan di dunia ini akan sirna. Wa annal akhirata hiya darul qarar, bahwasanya akhirat adalah tempat tinggal selamanya, tempat tinggal yang hakiki. Maka dari itu, ini sebagian adab-adab, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita teruskan adab-adab tatkala kita takziah kepada saudara kita yang telah terkena musibah kehilangan saudaranya atau sanak kerabatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.